Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Izatul Amelia dengan NIM 23110104013, Prodi PGMI kelas D1, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran, dosen pengampu Dr. Lailatul Usriah MPDI, tugas membuat PPT interaktif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi asesmen pembelajaran kurikulum merdeka dalam perencanaan pembelajaran MI atau SD. Berikut ada beberapa materi pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian asesmen pembelajaran, yang kedua yaitu jenis asesmen pembelajaran, dan yang ketiga yaitu tujuan dan fungsi asesmen pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian asesmen pembelajaran. Kata asesmen berasal dari serapan bahasa Inggris, yaitu assessment yang artinya penilaian. Dalam dunia pendidikan, asesmen adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan data, analisis data, sehingga interpretasi data yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kinerja siswa selama proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu jenis asesmen pembelajaran. Dalam kurikulum merdeka di Indonesia ada beberapa jenis asesmen yang digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar siswa secara lebih menyeluruh dan fleksibel. Kemudian jenis asesmen pembelajaran yang pertama yaitu asesmen formatif, yang kedua yaitu asesmen summatif, yang ketiga yaitu asesmen autentik, yang keempat yaitu asesmen diagnostik, dan yang terakhir yaitu asesmen kinerja. Yang pertama, asesmen formatif. Asesmen formatif adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik yang membantu perbaikan pemahaman siswa. Yang kedua yaitu asesmen summatif. Asesmen summatif adalah asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran, atau disebut juga dengan learning goals, yang telah direncanakan untuk dicapai dalam kurun waktu tertentu. Kemudian asesmen autentik. Asesmen autentik adalah suatu penilaian belajar yang merujuk pada situasi atau konteks dunia nyata, yang memerlukan berbagai macam pendekatan untuk memecahkan masalah, yang memberikan kemungkinan bahwa suatu masalah bisa mempunyai lebih dari satu macam pemecahan. Kemudian asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik adalah penilaian yang dilakukan sebelum pembelajaran untuk memahami pengetahuan dan kebutuhan awal siswa. Kemudian asesmen kinerja. Asesmen kinerja adalah penilaian yang menilai sejauh mana sih siswa itu dapat menerapkan keterampilan atau pengetahuan dalam tugas-tugas praktis. Asesmen kinerja fokus pada evaluasi kinerja siswa dalam menyelesaikan tugas atau proyek kompleks, menilai kemampuan siswa untuk menerapkan keterampilan dan pengetahuan dalam situasi yang menantang. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan dan fungsi asesmen pembelajaran. Tujuan asesmen pembelajaran kurikulum merdeka dalam perencanaan pembelajaran adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat, dan mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Fungsi asesmen pembelajaran kurikulum merdeka dalam perencanaan pembelajaran adalah untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Asesmen ini terbagi menjadi 3 jenis sesuai fungsinya. Yang pertama yaitu asesmen sebagai proses pembelajaran, disebut juga dengan asesmen learning. Kemudian yang kedua yaitu asesmen untuk proses pembelajaran, disebut juga dengan asesmen for learning, dan yang terakhir yaitu asesmen pada akhir proses pembelajaran, disebut juga dengan assessment of learning. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.